Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Pedispub dan Sari Club di Jalan Legian Kota Bali diguncang bom. Dua bom meledak dalam waktu yang hampir bersamaan, yaitu pukul 11 malam lewat 5 menit. 203 orang dari 22 negara menjadi korban tewas keganasan bom itu, sedangkan 324 orang menderita luka serius. Kurang lebih 10 menit kemudian, ledakan kembali mengguncang Bali. Pada pukul 11 lewat 15 menit, bom meledak di Renon, berdekatan dengan kantor konsulat Amerika Serikat. Namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Peristiwa itu pun dikenang sebagai bom Bali. Hampir di setiap negara di dunia terdapat aksi teroris. Dalam sejarahnya, terorisme telah ada sejak ribuan tahun silam. Di dalam sejarah Yunani kuno, perang psikologis dibangun sebagai usaha untuk melemahkan lawan. Kaisar Roma melakukan pembuangan, pengusiran, pengasingan, penyitaan hak milik, dan eksekusi untuk melemahkan penentangnya. Perang psikologis tidak hanya ditujukan pada lawan dalam kondisi perang, tetapi juga saat situasi dalam keadaan damai, guna mempengaruhi sikap dan perilaku musuh demi mencapai tujuan penguasa. Pada abad pertama, teror digunakan untuk melawan rezim yang berkuasa. Sicari atau Yahudi dan gerakan Zealot melakukan salah satu taktik untuk memperpanjang perang gerilya melawan penguasa Roma, yaitu dengan teror. Kata terorisme pertama kali dipopulerkan saat Revolusi Perancis, di mana saat itu terorisme digunakan dalam hal baik, untuk memulihkan situasi tatanan pemerintahan saat terjadinya kekacauan dan pergolakan anarkis. Aksi teror yang terjadi di Indonesia dikaitkan dengan lemahnya pengawasan dari pemerintah yang berkuasa terhadap kelompok-kelompok tertentu yang sengaja ingin menciptakan suasana teror dalam masyarakat. Rangkaian tindakan teror akan muncul apabila situasi politik memberikan peluang pada para pelaku untuk menyebarkan teror, sehingga keinginan atau kehendak politik teroris dapat dipaksakan pada suatu pemerintahan yang tidak mempunyai sikap tegas menghadapi aksi teror tersebut. Dalam perjalanannya, sejarah Indonesia telah diwarnai oleh beberapa peristiwa teror yang berhasil mencegah masyarakat dan merenggut nyawa banyak orang. Rangkaian peristiwa bom Bali hingga saat ini masih menjadi aksi mematikan yang menghantui sejarah Indonesia, khususnya di bidang pariwisata dan politik. Pengeboman Bali 2002 yang disebut juga bom Bali 1 adalah rangkaian 3 peristiwa pengeboman yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002. Tercatat 203 korban jiwa dan 209 orang luka-luka atau cedera. Kebanyakan korban merupakan wisatawan asing yang sedang berkunjung ke lokasi yang merupakan tempat wisata tersebut. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia. Diketahui, serangan ini terjadi tepat 1 tahun 1 bulan dan 1 hari setelah serangan 11 September 2001 pada Menara WTC Amerika Serikat. Anggota Jemaah Islamiyah, sebuah kelompok Islam ekstrem,
diketahui menjadi dalang di balik peristiwa ini. Benih-benih rencana bom Bali 1 ditaburkan di sebuah kamar hotel di selatan Thailand 10 bulan sebelumnya. Pada pertemuan rahasia para agen dari jaringan militan Asia Tenggara Jemaah Islamiyah, Ridwan Nisamuddin, juga dikenal sebagai Hambali, diyakini telah memerintahkan strategi baru untuk mencapai sasaran empuk, seperti klub malam dan bar daripada situs-situs terkenal seperti kedutaan asing. Namun baru pada Agustus 2002, Bali dipilih sebagai tempat tujuan aksi. Dalam sebuah pertemuan di sebuah rumah di Solo, Jawa Tengah, Panglima Lapangan Imam Samudra mengumumkan rencana pengeboman Bali. Kota Bali dipilih karena sering dikunjungi oleh orang Amerika dan rekan-rekan mereka. Imam Samudra mengatakan itu adalah bagian dari jihad atau perang suci untuk membela rakyat Afghanistan dari Amerika. Namun faktanya, lebih banyak orang Australia dan Indonesia yang meninggal daripada orang Amerika. Memicu spekulasi bahwa para komplotan itu tidak diberitahu atau dimanipulasi oleh orang lain. Latar belakang peristiwa ini juga berasal dari peristiwa kerusuhan yang terjadi di Poso dan Ambon. Bom Bali adalah balas dendam para teroris karena dalam kedua peristiwa tersebut banyak umat muslim terbunuh akibat konflik yang terjadi. Para pengebom rupanya memiliki peran masing-masing. Seorang pria bernama Idris yang kemudian dipenjara karena serangan bom lainnya dituduh mengumpulkan dana dan mengatur transportasi serta akomodasi untuk para pengebom. Amroji mengaku membeli bahan kimia dan minivan yang digunakan dalam ledakan di Sari Club. Dia juga menyebut Dulmatin sebagai orang yang membantu merakit bom, sedangkan Abdul Goni menyampur bahan peledak. Pria lain, Umar Patek, juga dihukum pada Juni 2012 karena membantu membuat bahan peledak. Ali Imron mengatakan, dia membantu membuat bom utama yang digunakan di Sari Club. Sebuah van yang penuh dengan bahan peledak telah dibawa ke Sari oleh Jimmy, yang tewas dalam ledakan itu. Sedangkan Iqbal mengenakan rompi dengan bom di dalamnya yang diledakkan di Badis Bar. Tugas mereka adalah meledakkan bom, mereka siap mati, kata Ali Imron. Iqbal diketahui meninggal di Badis Bar. Kedua bom itu meledak sebelum waktunya, yang membuat Iqbal terlambat keluar, sehingga tidak jelas apakah dia sedang dalam misi bunuh diri atau bukan. Serangan teroris 12 Oktober 2002 di Bali tak ayal merupakan sebuah kejutan mengerikan bagi bangsa Indonesia dan masyarakat internasional, sekaligus menghancurkan citra Bali yang damai dan tentram. Di luar korban jiwa yang tragis, pengeboman tersebut berdampak buruk pada mata pencarian banyak orang di dalam dan di luar Bali, yang mana sangat memukul orang miskin dan rentan. Peristiwa saksi untuk kasus terorisme itu pun mulai dilakukan. Lebih dari 50 orang telah dimintai keterangan di Polda Bali. Untuk membantu Polri, tim forensik Australia ikut diterjunkan untuk identifikasi jenazah. Tim investigasi gabungan Polri dan Kepolisian Luar Negeri yang telah dibentuk untuk menangani kasus ini menyimpulkan bom di Badis Pub berjenis TNT seberat 1 kg dan di depan Sari Club merupakan bom RDX berbobot antara 50-150 kg. Sementara bom di dekat konsulat Amerika Serikat menggunakan jenis TNT berbobot kecil, yakni setengah kilogram. Pemerintah yang saat itu dipegang oleh Megawati Soekarno Putri terus mendesak polisi untuk menuntaskan kasus yang mencoreng nama Indonesia itu. Putri Soekarno itu memberi batas waktu. Kasus harus tuntas pada November 2002.
Titik terang pelaku bom Bali 1 mulai muncul. 3 sketsa wajah tersangka pengebom itu dipublikasikan. Nama dan identitas tersangka telah dikantongi petugas. Tidak cuma itu, polisi juga mengklaim telah mengetahui persembunyian para tersangka. Mereka tidak tinggal bersama, namun masih di Indonesia. Pada tanggal 5 November 2002, salah satu tersangka kunci ditangkap, Amrozi bin Nur Hasim. Ditangkap di rumahnya di Desa Tenggulun, Lamongan, Jawa Timur. Sehari berikutnya, 10 orang yang diduga terkait ditangkap di sejumlah tempat di Pulau Jawa. Hari itu juga, Amrozi diterbangkan ke Bali pada pukul 20.52 waktu Indonesia Barat. Amrozi tiba di Bandar Udara Internasional Ngurah Rai. Status Amrozi dinyatakan resmi sebagai tersangka dalam tindak pidana terorisme. Amrozi membeberkan 5 orang yang menjadi tim inti peledakan. Ali Imron, Ali Fauzi, Komarudin adalah eksekutor dari Sari Club dan Pedis. Sementara M. Gufron dan Mubarok menjadi orang yang membantu mempersiapkan peledakan. Polisi pun memburu Muhammad Gufron, kakak Amrozi, Ali Imron, adik Amrozi, dan Arif Fauzi, saudara dari ibu kandung Amrozi. Kakak tiri Amrozi, Tafsir. Tafsir dianggap tahu seluk-beluk mobil Mitsubishi L300 dan meminjamkan rumahnya untuk dipakai Amrozi sebagai bengkel. Tim gabungan menangkap Komarudin, petugas kehutanan yang juga teman dekat Amrozi di Desa Tenggulun, Lamongan. Komarudin diduga ikut membantu meracik bahan peledak untuk dijadikan bom. Sedangkan Imam Samudra, Idris, dan Dulmatin diduga merupakan peracik bom Bali 1. Bersama Ali Imron, Umar alias Wayan, dan Umar alias Patek, mereka pun ditetapkan sebagai tersangka. Imam Samudra akhirnya ditangkap dalam bus Kurnia di kapal pelabuhan Merak saat hendak melarikan diri ke Sumatera. Ali Gufron alias Muklas yang merupakan kakak Amrozi ditangkap bersama Rahmat dan Hermianto di Klaten, Jawa Tengah, termasuk Ali Imron, adik Amrozi. Sejumlah wanita yang diduga istri tersangka juga ditangkap. Selanjutnya, polisi menangkap anak Asuri, Atang, yang masih siswa SMU di Lamongan. Tim juga berhasil menemukan 20 dus yang berisi bahan kimia jenis potasium klorat seberat 1 ton di rumah kosong milik Asuri di Desa Banjarwati, Kecamatan Paciran, Lamongan, yang diduga milik Amrozi. Sementara itu, Abu Bakar Ba'asyir yang disebut-sebut punya hubungan dengan Amrozi membantah. Ba'asyir menilai pengakuan Amrozi saat diperiksa di Polda Jatim merupakan rekayasa pemerintah dan Mabes Polri yang mendapat tekanan dari Amerika Serikat. Tim investigasi gabungan Polri dan Polisi Federal Australia membuka dan membeberkan dokumen Solo, sebuah dokumen yang dimiliki Ali Gufron. Dalam dokumen tersebut berisi tata cara membuat senjata, racun, dan merakit bom. Dokumen itu juga memuat buku-buku tentang jalan dan topografi suatu daerah serta sejumlah rencana aksi yang akan dilakukannya. Amrozi divonis hukuman mati pada 7 Juli 2003. Selanjutnya pada tanggal 10 September 2003, Imam Samudra yang divonis hukuman mati. Sementara Ali Gufron divonis mati pada tanggal 2 Oktober 2003. Sampai tahun 2008 3 kali mereka mengajukan banding, namun ditolak.
Mahkamah Konstitusi menolak uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 soal tata cara eksekusi mati yang diajukan Amrozi CS. Akhirnya pada tanggal 9 November 2008, Amrozi CS dieksekusi mati di Nusa Kambangan. Para pelaku terorisme di Bali tersebut telah dihukum mati, namun ada tersangka yang diputus hukuman seumur hidup dan dijadikan justice kolaborator, yaitu Ali Imron, karena yang bersangkutan menyesali perbuatannya, menunjukkan etika yang baik selama dalam tahanan, dan bersedia bekerja sama dalam usaha pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia dan jaringan internasionalnya. Abu Bakar Ba'asyir, yang diduga oleh beberapa pihak sebagai salah seorang yang terlibat dalam pengeboman ini, dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum atas dugaan konspirasi pada Maret 2005 dan hanya divonis atas pelanggaran keimigrasian. Dampak sosial ekonomi keseluruhan dari pemboman Oktober 2002 sangatlah signifikan dan mendalam, terutama pada paruh pertama tahun 2003. Di luar penuturan awal yang tajam dalam kedatangan wisatawan dan dampaknya pada industri hotel dan perjalanan, ada penurunan langsung dalam permintaan untuk industri lain yang secara langsung melayani pariwisata, seperti sopir taksi dan produsen kerajinan lokal. Perusahaan kecil juga tampaknya menjadi yang paling terpukul, terutama kabupaten-kabupaten yang lebih miskin di Bali dan daerah-daerah yang saling terkait di tempat lain, merasakan dampak yang kuat terhadap pendapatan dan lapangan kerja pasca peristiwa bom Bali 1. Untuk mengenang tragedi memilukan tersebut, dibangunlah Ground Zero, yakni sebuah monumen yang dibangun di Jalan Legian, Kota Bali. Oleh pemerintah setempat, monumen tersebut diberi nama Monumen Pancabenua. Namun oleh wisatawan asing, monumen tersebut dikenal dengan nama Ground Zero Monument. Dibangun oleh pemerintah Kabupaten Badung pada tanggal 7 Juli 2003 sebagai tanda kebangkitan Bali serta mewujudkan kesejahteraan dan perdamaian umat manusia di dunia serta hormat menghormati. Bangunan diresmikan pada 12 Oktober 2004 ketika Bupati Badung dijabat A.A. Ngurah Okaratmadi. Ground Zero dapat dicapai hanya sekitar 7 km atau 26 menit dari Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai. Untuk menuju lokasi, pengunjung disarankan untuk tidak menggunakan mobil. Kendaraan bisa diparkir di lokasi yang tersedia dan pengunjung berjalan kaki menuju monumen. Di monumen tersebut terdapat berbagai unsur seperti altar, prasasti, tiang bendera, kayonan, tugu, trikona nemu gelang, dan kolam. Altar berarti sebagai tempat sesaji dalam memberi penghormatan. Prasasti memuat seluruh nama korban dan tiang bendera menjadi penanda asal negara seluruh korban. Selain itu, ada kayonan, yakni ukuran seperti gunungan dalam pewayangan, yang memiliki makna segala kehendak yang seharusnya dikendalikan. Kayonan seperti daun putih kayu besar sebagai simbol alam semesta dan isinya, yang ada di sepotong prasasti di bagian bawah, yang memuat daftar semua korban meninggal dan kebangsaan mereka dalam tragedi itu. Ada juga trikona nemu gelang, yakni tembok berbentuk setengah lingkaran seperti gelang sebanyak 3 posisi sebagai simbol kehidupan. Sedangkan kolam yang berada di tengah berbentuk bulat dengan 9 air mancur sebagai simbol kumbanda, roh. Monumen tersebut dibangun dengan harapan mampu memancarkan kedamaian dan perdamaian ke seluruh penjuru mata angin. Jalan Legian Kota sendiri adalah salah satu pusat kehidupan malam di Bali. Di sepanjang jalan tersebut banyak terdapat bar, diskotik, restoran, dan hotel.
Lokasi Monumen Ground Zero dibangun di atas Pedispook yang menjadi lokasi peledakan bom. Saat ini, Pedis pun masih beroperasi dan dikenal dengan nama Pedis Reload. Lokasinya pindah di depan Monumen Pancabenua. Walaupun dibangun untuk mengenang tragedi bom Bali, monumen tersebut menjadi salah satu destinasi wisata di Bali. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan